Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini aku akan menjelaskan tentang seputar hal tentang Odoo. Kita juga harus tahu dong apa itu Odoo. Jadi Odoo itu adalah sebuah open source ERP yang digunakan untuk mengelola bisnis perusahaan secara menyeluruh. Lalu apa itu ERP? ERP adalah teknologi atau sistem yang membantu perusahaan untuk mengelola segala aspek bisnis dan proses bisnis perusahaan. Software ERP perusahaan memungkinkan setiap pengelola perusahaan dapat berinteraksi dalam satu platform, berbagi informasi, dan memungkinkan kolaborasi lintas divisi. Tentunya Odoo tersendiri memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan Odoo yang pertama yaitu kemampuan berintegrasi secara luas dengan berbagai sistem. Dengan kemampuan ini, Odoo dapat memastikan semua aspek operasional bisnisnya terhubung dengan mulus. Ini membantu meningkatkan efisiensi dan memastikan data yang konsisten di seluruh departemen. Yang kedua, memiliki fleksibilitas dalam kustomisasi fitur. Dengan kemampuan kustomisasi ini, kita dapat menciptakan solusi yang tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan bisnis. Lalu yang terakhir, memiliki model pengembangan open resource. Dengan memanfaatkan pendekatan open source, Odoo secara konsisten mendorong inovasi. Kelebihan Odoo ERP yang tak kalah penting ini memastikan bisnis kita tetap responsif dan dapat beradaptasi dengan tuntutan yang unik dan selalu berubah. Setiap sistem atau aplikasi tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti Odoo. Odoo juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama ada integrasi Odoo ERP masih kompleks bagi bisnis dengan operasional yang sederhana. Bagi beberapa orang, Odoo mungkin terasa rumit bagi bisnis yang mencari kesederhanaan atau yang tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menavigasi berbagai opsi yang tersedia. Meskipun Odoo menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi, konfigurasi dan penyesuaian modul-modul yang kompleks bisa menjadi tantangan bagi bisnis yang tidak memiliki tim IT khusus. Lalu yang kedua, ada dukungan teknis dan kustomisasi masih terbatas dan belum menyeluruh. Yaitu, meskipun dukungan tersedia selama 24 jam di hari kerja, Odoo ERP belum menyediakan panduan untuk konfigurasi. Selain itu, adanya keterbatasan dalam kustomisasi membuat beberapa pelanggan merasa tidak disupport sepenuhnya oleh Odoo. Yang ketiga, ada pengoperasian Odoo dilakukan dengan bantuan ahli teknologi khusus. Struktur pengaturannya cukup rumit. Opsi untuk hosting pada Odoo memerlukan keterampilan teknis dan bantuan tambahan dari ahlinya. Kekurangan Odoo ERP 1 ini dikhawatirkan memperlambat kinerja pebisnis karena harus merekrut tenaga kerja IT yang benar-benar memahami ERP. Dan yang terakhir, penyesuaian harga tidak menyesuaikan jumlah pengguna. Meskipun ini dapat memberikan fleksibilitas tertentu dalam mengelola anggaran IT, bagi beberapa bisnis hal ini bisa dianggap sebagai kekurangan dibandingkan dengan sistem ERP lain yang menawarkan penyesuaian harga otomatis berdasarkan jumlah pengguna. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan seputar pengenalan Odoo. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.